China baru saja membuat dunia tercengang. Kapal induk raksasa Fujian resmi beroperasi. Teknologi super modern, kekuatan dahsyat, dan pesan tersirat untuk seluruh Asia. Tapi, di tengah gegap gempita itu, Indonesia tak boleh lengah karena dampaknya bisa langsung terasa di perairan kita. Para pencinta kapal perang, siap-siap terpukau. Karena inilah momen yang ditunggu-tunggu. Fujian, kapal induk terbaru sekaligus tercanggih milik Tiongkok, akhirnya resmi aktif. Dan percayalah, ini bukan kapal induk biasa yang sekedar nongkrong di lautan. Fujian ini ibarat transformer raksasa di Laut Cina Selatan, gagah, futuristik, dan siap mengguncangkan peta kekuatan maritim dunia. Yang bikin makin keren, Fujian sudah dibekali EMALS atau Electromagnetic Aircraft Launch System, teknologi peluncur pesawat super modern yang sebelumnya cuma dimiliki Amerika lewat kapal induknya USS Gerald R. Ford. Kalau kapal induk Tiongkok sebelumnya seperti Liaoning dan Shandong masih pakai sistem loncat-loncat alias ski jump rem. Nah, Fujian ini sudah masuk kelas elit. Dengan EMALS, jet-jet tempur bisa meluncur lebih cepat, lebih jauh, dan lebih efisien. Bayangin aja, kalau kapal induk lain masih pakai tenaga dorongan manual, Fujian ini udah kayak punya katapel elektromagnetik bertenaga petir. Jadi bisa dibilang, Fujian bukan cuma besar, tapi juga cerdas, kuat, dan siap jadi bintang utama di samudra. Bayangkan aja, panjangnya lebih dari 300 meter, beratnya nyaris 80.000 ton, dan bisa menampung puluhan pesawat tempur J-15, drone, hingga helikopter angkatan laut. Kalau diibaratkan manusia, Fujian ini bukan cuma tinggi besar, tapi juga punya otak setara profesor teknologi dan tenaga kayak atlet angkat besi kelas dunia. Nah, yang bikin menarik, Fujian ini nggak cuma sekedar simbol kekuatan militer. Ini juga tanda bahwa Cina mulai berani unjuk gigi. Sebelumnya, Cina lebih banyak fokus di wilayah dekat pantainya, Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur. Tapi dengan Fujian, mereka bisa operasikan kekuatan udara dimanapun mereka mau, bahkan sampai Samudra Hindia atau Pasifik Barat. Dan tentu saja, disinilah Indonesia harus mulai berhitung dengan cermat. Karena kalau dulu kita cuma melihat kapal induk Amerika mondar-mandir, tapi sekarang pemain barunya sudah datang. Dan dia datang bukan cuma untuk pamer, tapi buat menunjukkan, "Hei dunia, kami siap bersaing." Bayangkan, di tengah situasi geopolitik yang makin panas, Laut Cina Selatan yang cuma sepelemparan batu dari Natuna, tiba-tiba punya tamu baru, yaitu kapal induk sekelas Fujian. Kalau diibaratkan pesta, ini seperti tetangga baru datang dan langsung parkir mobil sport di depan rumah kita. Lampunya nyala terang, mesinnya meraung, dan semua orang langsung nengok. Tapi lucunya, di balik kesan serem itu, ada sisi menarik juga. Fujian ini sebenarnya hasil dari ambisi besar dan kesabaran panjang. Cina membangunnya bertahun-tahun, diam-diam, tanpa banyak gembar-gembor. Mereka kayak murid yang duduk di pojokan kelas, nggak banyak bicara, tapi pas ujian, nilainya 100 semua. Dan sekarang, dengan Fujian resmi aktif, dunia seperti baru sadar. Wah, ternyata anak yang dulu duduk diam itu sekarang jadi bintang utama di panggung besar. Dan tentu saja teman-teman, setelah Fujian resmi aktif, dunia militer langsung seperti siaga satu. Banyak analis pertahanan mulai membahas apa artinya ini untuk keseimbangan kekuatan di Asia. Karena ya, kapal induk itu bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga alat diplomasi terapung. Begitu dia muncul di suatu wilayah, semua negara di sekitarnya langsung membaca pesan. Kami hadir dan kami serius. Sekarang bayangkan, Fujian berlayar melintasi Laut Cina Selatan, meluncurkan jet tempur di atas gelombang yang tinggi, sambil membawa drone dan helikopter di deknya. Bagi para penggemar dunia militer, ini kayak nonton film perang futuristik, tapi sayangnya ini bukan film, ini nyata. Tentu saja, negara-negara di kawasan mulai menghitung ulang strategi pertahanannya. Jepang, Korea Selatan, bahkan Australia langsung memperkuat armadanya. Sementara, Indonesia yang berada di jalur strategis dekat Laut Cina Selatan harus benar-benar cermat.
Bukan karena mau ikut tegang-tegangan, tapi karena posisi kita ini seperti penonton di barisan depan bioskop perang. Kalau layar pecah, ya kita yang paling kena cipratannya. Makanya muncul banyak diskusi, apakah Indonesia harus mempercepat modernisasi militernya? Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Dengan Fujian aktif, Cina kini punya kemampuan proyeksi kekuatan jarak jauh, yang berarti mereka bisa memantau wilayah laut dengan lebih luas, sampai ke perairan yang sebelumnya dianggap jauh dari jangkauan mereka. Dan kalau dipikir-pikir, langkah Cina ini mirip banget kayak seseorang yang baru beli motor gede, lalu langsung keliling komplek biar semua tetangga tahu. Bedanya, motor ini seharga miliaran dolar dan bisa meluncurkan pesawat tempur. Tapi di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju era baru kompetisi laut. Dulu, laut hanya jadi jalur perdagangan. Sekarang, laut adalah arena adu pengaruh. Siapa yang punya kapal induk terbanyak, dialah yang bisa berbicara paling geras. Dan untuk Cina, Fujian bukan akhir, tapi awal dari ambisi mereka besar. Rumornya, mereka sudah menyiapkan kapal induk generasi berikutnya yang bahkan lebih canggih, bisa jadi tenaga nuklir, bisa juga dilengkapi drone tempur otomatis. Waduh, kalau itu benar, siap-siap aja Laut Cina Selatan bukan cuma ramai, tapi bakal kayak arena balapan teknologi militer. Sekarang bayangkan, di tengah semua itu, Indonesia punya tantangan tersendiri. Bagaimana mempertahankan kedaulatan, tetap netral, tapi juga nggak ketinggalan dalam hal kekuatan maritim. Karena jujur aja, kalau di laut sudah mulai muncul pemain-pemain besar, kita nggak bisa cuma jadi penonton yang tepuk tangan dari jauh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana dengan Indonesia? Karena percuma kalau kita cuma bilang, wah Fujian hebat, tapi nggak berpikir, terus kita harus ngapain? Indonesia ini punya posisi yang luar biasa strategis, tepat di antara dua samudra besar dan dua benua. Tapi di balik posisi emas itu, ada juga beban tanggung jawab yang nggak kecil. Begitu Laut China Selatan makin ramai, otomatis sorotan dunia juga mengarah ke wilayah kita. Kapal dagang, kapal riset, sampai kapal perang dari berbagai negara mulai lalu lalang di sekitar perairan Natuna. Dan disinilah muncul tantangan. Bagaimana menjaga kedaulatan tanpa bikin suasana makin panas? Nah, di bawah kepemimpinan saat ini, Indonesia sudah mulai bergerak cerdas. Bukan dengan gertakan, tapi dengan modernisasi pelan, tapi pasti. Mulai dari pembelian kapal perang baru, radar jarak jauh, sampai peningkatan kemampuan TNI AL dalam patroli laut. Bahkan, Indonesia juga terus memperkuat kerjasama strategis dengan berbagai negara, termasuk Amerika, Jepang, dan Korea Selatan, bukan untuk cari musuh, tapi untuk belajar dan memperkuat pertahanan kita sendiri. Dan lucunya, walaupun situasi ini serius, gaya Indonesia tetap khas. Tegas tapi adem. Kita nggak ikut-ikutan teriak siapa paling kuat, tapi tetap pasang badan kalau ada yang coba main-main di wilayah kita. Ibaratnya Indonesia ini bukan yang suka pamer otot, tapi begitu diganggu, bisa berubah jadi raksasa yang tenang tapi berbahaya. Makanya, kalau kita lihat peta sekarang, di mana kapal induk Fujian sudah aktif, kapal perang AS masih berpatroli, dan negara-negara lain ikut unjuk gigi, Indonesia perlu tetap bermain di jalur tengah yang bijak. Kita harus pintar bersikap, menjaga hubungan baik dengan semua pihak, tapi tetap berdiri di atas kepentingan nasional sendiri. Dan jangan lupa, modernisasi itu bukan cuma soal senjata, tapi juga soal kemampuan sumber daya manusianya. Karena secanggih-canggihnya kapal perang, kalau nggak dioperasikan oleh prajurit yang terlatih dan bermental baja, ya percuma. Kapal canggih bisa berubah jadi besi mahal yang ngambang di laut. Jadi sekarang bukan cuma soal siapa yang punya kapal induk, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan. Cina sudah punya Fujian, Amerika punya armada superpowernya, Jepang dan Korea memperkuat lautnya, dan Indonesia sedang menyiapkan langkah besar berikutnya, membangun kekuatan laut yang bukan cuma tangguh,
tapi juga mandiri. Karena dunia sedang berubah, teman-teman. Laut bukan sekedar tempat ikan berenang lagi, tapi juga tempat masa depan bangsa. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.